الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir, duduk bersama, bermajlis bersama-sama untuk sinau bareng, untuk belajar bareng-bareng, memperbaiki diri, memperbaiki keislaman kita, menambah wawasan agar kita tidak jumud, tidak sempit di dalam memandang persoalan hidup. Karena kita dihadapkan oleh dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan hidup kita, yang mana sebagaimana kita ketahui persoalan hidup kita itu sangat kompleks, sangat banyak jenisnya. Persoalan ini tidak pernah berhenti, terus datang kepada kita, dan kita butuh ilmu untuk mensikapinya agar persoalan yang ada itu berubah menjadi suatu anugerah. Agar kita tidak putus asa dalam menjalani hidup. Agar kita tidak kehilangan keseimbangan. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya di dalam menghadapi persoalan hidup, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menyesatkan hati, yang kemudian itu menjadi sebab penderitaan, kegelisahan dalam hidup, kesumpekan dalam hidup, yang kemudian dari situ kita tidak merasa tenang, dan itu mempengaruhi ibadah. Sumpah itu mempengaruhi ibadah kan? Dalam sangat kuat pengaruhnya. Maka dari itu kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Harus ada langkah, harus ada sikap. Harus ada langkah, harus ada sikap.
Gimana caranya problem-problem yang ada itu kita tampung, kita kumpulkan, kita kemas, kita olah, sehingga masalah-masalah itu berubah menjadi sebuah anugerah yang besar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu. Mohon yang kelihatan depannya kosong maju. Sing sepuh ada paling depan loh dia. Yang paling sepuh ada di depan. Nanti supaya tidak usrak lagi. Ngaji usrak lagi. Kulina gitu. Maju mas. Pun. Yang kelihatan depannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, 40 karakter yang dicintai Allah sampai pada ittiba ala sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti syariat. Itu bab terakhir yang kita kaji. Dan pagi ini kita akan bersama-sama membahas buahnya, keutamaannya, keistimewaan, indahnya hidup di atas sunnah. Bisa mencatat judulnya terserah. Indahnya hidup di atas sunnah. Jadi kalau pertemuan bulan yang lalu kita mempelajari dalil-dalil, wajibnya beragama dalam mengikuti syariat. Ya, tidak boleh kita beragama itu ngarang-ngarang sendiri. Jenis ibadahnya dikarang, cara ibadahnya dikarang, nasib pahalanya juga dikarang. Ya. Nah itu ada. Ya seperti orang ada suatu bacaan tertentu yang ditentukan di mana tidak ada satupun dalil dan referensi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca kalimat ini sebanyak 4.444 kali. Untungnya jamnya tidak ditentukan jam 4. Tambah repot mana ya? Ya kan? Itu kalau dilamalkan nanti dapat pahala seperti pahalanya itu rezekinya mengalir seperti sungai. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Itu konon kabarnya. Kita cari karena tertarik, Pak. Ya sapa sing mboten kepingin rezeki ini maler kaya banyu sungai, sapa sing mboten kepingin. Kita ingin mengamalkan. Kita cari narasinya, kita cari sumbernya, kita cari referensinya. Bacaan ini diriwayatkan oleh siapa? Ternyata tidak ada satupun riwayat yang meriwayatkan. Dan ini asal-usulnya dari manapun masih simpang siur. Nah, yang unik jenisnya ditentukan, caranya ditentukan, balasannya juga. Nah, pertanyaan kan kita timbul. Yang punya wewenang memberi balasan itu siapa? Gitu? Nah, kalau nanti ada orang berbuat begitu, nanti ada orang buat juga nanti. Ya. Kalau bapak-bapak ingin poligami lancar, baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebanyak 2000 tanpa nafas. Itu nanti insya Allah jangan menjadi pengantin surga. Iya kok. Iso nggawe piyambak terus ditetokne piyambak dikasih pahala piyambak niku piye? Agama niku mboten asal ngawur. Gitu? Tidak boleh nggak? Ada
Sudah dicontohkan semua oleh Nabi. Ya, jenis ibadah tidak ada satupun yang ketelisut. Catatan penting bagi kita. Catatan penting bagi kita. Pertama, bahwa Nabi diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan syariat. Catatan penting bagi kita. Ya, jadi Nabi SAW diutus itu dalam rangka apa? Menyempurnakan syariat. Dari syariat-syariat Nabi sebelumnya yang belum sempurna, Nabi diutus penyempurna. Makanya disebut beliau itu adalah tamamur risalah. Beliau itu Rasul yang ditugaskan untuk menyempurnakan syariat. Ya. Itu catatan pertama. Ya. Sehingga makanya beliau juga disebut Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Karena setelah ini sudah nggak ada lagi syariat yang perlu dibuat. Makanya beliau disebut khotam, penutup. Karena sudah selesai tugasnya. Sehingga Allah tidak akan mewafatkan beliau. Ini tolong ya, catatan penting di sini, Pak. Catatan pentingnya di sini. Allah tidak mewafatkan beliau sebelum syariat ini sempurna. Allah tidak akan mewafatkan beliau sebelum tugas-tugas beliau tuntas. Ya, ini catatan, diingat-ingat betul ini. Supaya nanti kita nggak gampang goncang, nggak gampang bingung. Nanti ada syarat gini, bingung lagi. Ada begini, bingung lagi. Nah, sudah. Nggak ada dalil, nggak ada ilmu, nggak usah diamalkan. Ya, karena apa catatan pertama tadi? Allah mengutus Nabi untuk penyempurna. Sehingga Allah tidak mewafatkan beliau sebelum tugas beliau itu sempurna, tuntas. Makanya begitu turun ayat apa al-yauma akmaltu, itu hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku cukupkan bagimu. Nah, ketika turun ayat ini, itu Abu Bakar menangis. Di saat sahabat-sahabat yang lain tertawa bahagia. Oh, sudah sempurna, ini kita bahagia. Abu Bakar malah nangis. Karena cara pandangnya berbeda. Abu Bakar ngelihat kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasul selesai. Nah, kalau tugas Rasul itu sudah selesai, beliau itu sudah dekat dengan kematian. Itu masalahnya. Masya Allah. Ini catatan terpenting bagi kita. Sehingga tidak ada satupun ibadah yang belum disampaikan. Kan sudah kita sampaikan hadisnya. Tidak ada yang tersisa. Ma baqiya syai'un. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Minal a'mal, dari amal-amal ini yuqarribuna ilal jannah, yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Wa yubaidun anin nar, dan yang bisa menjauhkan dari neraka. Tidak tersisa sedikit pun. Itu pengertiannya beribun. Maknai piye? Tidak tersisa sedikit pun, itu pengertiannya piye? Tuntas, Pak, harus dikobeh. Puasa, nggak ada puasa yang nggak diajarkan oleh Nabi. Makanya kita nggak usah buat puasa lagi. Sholat, ada nggak sholat yang belum diajarkan? Makanya kita ingin mau mengamalkan yang bisa mendekatkan surga, ya, yang belum diajarkan Nabi. Mana? Apa kira-kira? Nah, kalau kemudian kita buat sendiri, ada cara sendiri, berarti ada amalan yang belum diajarkan oleh Nabi. Makanya kita buatkan.
supaya lebih sempurna. Berarti Nabi kemarin turun beres kok budal. Kan ini jadi rancu kalau pikir dulu. Ya. Nah, maka dari itu kita sudah cukupkan. Itu catatan penting yang pertama. Catatan yang kedua. Yang nanti kita nggak boleh tergelincir dari cara ibadah. Kecuali yang dicontohkan oleh apa? Kaum muslimin sedunia sepakat. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ini. Apa itu? Rasul teladan terbaik yang dipilih oleh Allah untuk diikuti cara ibadah. Apa man? Rasul adalah teladan terbaik apa? Untuk diikuti di dalam beribadah. Rasul itu teladan terbaik, contoh terbaik yang dipilih oleh Allah untuk diikuti di dalam beribadah. Nggak ada khilaf ini. Mungkin fikih kita berbeda pendapat, beda madhab, beda pendapat, oke, tidak masalah. Tapi satu kesimpulan, satu pendapat, satu prinsip bahwa beliau adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk diikuti, dijadikan teladan berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Coba tanya sama semua pihak, ada nggak cara ibadah yang lebih baik dari cara yang diajarkan Rasulullah? Ayo, tanya kepada semua orang. Nanti kalau ada orang ngomong, oh ada guruku, itu perlu dicuwer lah ini. Sampai sing duwa. Ada orang berani mengatakan demikian, bahwa ada manusia lebih baik daripada Rasulullah SAW. Ada cara ibadah yang lebih baik dari cara beliau. Ada yang berani pendapat demikian? Dablek-dableknya orang, kecuali orang kufur, kecuali orang nifak etikot. Nggak ada. Maka kalau memang sudah demikian, berarti cara terbaik yang harus diikuti adalah cara yang datang dari Nabi. Kenapa? Itu cara yang terbaik yang didadirkan oleh Allah, yang milih Allah, Pak. Yang ngomong terbaik itu siapa? Allah. Maka jangan ragu-ragu dengan cara wudhu, sudah ada dalilnya, nasnya, keterangannya, cara mengusap wajah begini, oh inilah cara wudhunya Rasulullah, ikuti. Ya. Dalam wudhu itu yang ada doanya di mana? Dalam wudhu yang ada doanya yang mana? Sebelum dan sesudah. Sudah, yang lain nggak ada. Ojo dikei. Sebelumnya doanya gimana? Bismillah. Sesudahnya ya seperti itulah gitu ya. Seperti itulah. Sudah selesai. Saya pernah membaca di salah satu cara wudhu sesuai dengan sunnah. Yang tertarik saya baca. Nah, begitu saya baca, ternyata setiap membasuh anggota badan itu ada doanya. Nah, setiap membasuh anggota badan. Mengusap tangan, membasuh sebelum wudhu mulai itu, baru awal itu ada doa sendiri. Berkumur ada doanya. Mengusap wajah ada doanya. Ruwet, Pak. Saya yakin sampai puyeng. Bukankah doa itu bagus? Bagus. Cuma Nabi membaca doa itu. Enggak. Tapi memang belum nggak ada. Dari Nabi nggak ada. Tapi kalau kasih doa kan lebih baik. Itu syubhat. Logika bisa diterima nggak logika? Asalnya kalau doa. Tapi nanti kayak doa kan lebih baik. Logika.
Bisa dipakai betul? Bisa. Dikembalikan syariat. Kalau kemudian Anda berdapat, kalau dikasih doa itu lebih baik, sementara yang dari Nabi kemarin nggak ada doa, berarti cara sampean lebih baik dari cara Rasul. Kenapa? Jenengan bilang nek dikai doa lebih baik, sementara dari Nabi kemarin nggak ada doanya, kurang baik. Makanya sampean kei tadi lebih baik. Jadi cara sampean luwih apik timbang carane Nabi ngono. Jawabnya, yo gak ngono lah terus piye? Saya tolong terangkan sama saya. Ini kan akal-akalan. Makanya kalau mbak sampe nek ngaji secara runtut dalam hal ini, kena subahatinya teniki, Pak. Iya yo. Iya ngono akhirnya. Nah aku ya ora iya. Kenapa? Karena saya punya akal. Jelas ini, Pak? Berarti cara teko Nabi kurang baik. Makanya sampean tambah doa tadi tambah baik. Jadi cara sampean luwe apik timbang cara Nabi. Ngono? Ya ora. Ya piye terusan? Makanya tadi wong ojo bulet ah. Ini kita nih diterangkan pelan-pelan. Makanya kalau diskusi begini, ojo kok kan dalil lebih tak cocok ngono, gak cocok gitu. Itu bukan diskusi, ini tawuran. Yang enak, biarkan punya alasan. Ayo keluarkan dasar. Nah kita punya dasar, tunjukkan. Itu namanya diskusi. Jelas ya? Nah sampai ojo wis pokoke, ojo melo pokoke ngono ya mental pisan juga. Diskusi itu memadukan dua dasar. Dasarnya apa? Dia dasar kita apa? Itu dipaduk no, dibahas. Makanya nek usah belum punya bahan, nggak usah kakean ngomong. Sampai mangan pentol ya. Gak ngerti malah jadi masalah. Ngisin sudah. Bisa paham begitu, monggo silahkan. Saya tak belajar ngaji dulu karena ini yang saya pahami, ini yang saya ketahui dan ini saya yakini. Saya tamatkan dengan sebuah keyakinan cara dari Nabi terbaik. Nah, caranya ngono Pak, diskusi kare wong. Ojo ngamuk dhisik. Ya. Pun pahami? Ya. Salah satu kelemahan kita itu nek diskusi ini gopo ngamuk dhisik. Gremet. Jangan. Baik. Nah, oleh karena itu begitu tegas para ulama, begitu tegas para sahabat di dalam mengikuti sampai melenceng sedikit itu kalau di zaman sahabat langsung ditegur, Pak. Di zaman Ibnu Umar itu ada orang bersin. Ibnu Umar zaman Ibnu Umar masih hidup. Sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi itu masih hidup, penyimpangan sudah terjadi. Nalikane wonten tiyang wahid. Wonten tiyang wahid. Mantun wahid niku maca tahmid. Wis bener pisan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono bonus maca salat. Logikane, Pak. Lho, maca selawat kok enak sih. Lho, api kan ngono. Lha gimana? Mosok dilarang? Lho kan masalah tadi. Sing teko Nabi piye? Kata Ibnu Umar ketemu wong-wong sing wae gitu. Saudaraku, saya ini hidup di zaman Nabi. Anda kok membaca doa bersin tadi dengan diikuti dengan sholawat. Apa katanya? Aku mencintai Rasulullah. Masuk sholawat itu gak boleh. Nah, pertanyaan ini jawabnya di. Bingung gak? Bingung, aku dewe bingung. Masa sholawat itu dilarang? Tidak ada larangan. Sangat apa kata sahabat Ibnu Umar ketika jawab orang seperti ini tadi? Karena aku mencintai Rasul. Kata Ibnu Umar, saudaraku, aku ini sahabat Rasulullah. Dan kami para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Dan lisan-lisan kami basahi dengan sholawat.
Tapi kami melihat langsung lisan Rasulullah ketika bersin. Begitu beliau bersin, beliau baca Alhamdulillah. Selesai. Dan kami para sahabat melihat. Dan tidak ada seorang pun para sahabat melakukan hal itu. Kecuali begitu bersin langsung. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, selesai tanpa ditambahi tadi. Nah, nek jenengan nanti punya pendapat begitu, nanti ada orang punya kriteria lain, Pak. Punya pandangan yang lain. Begitu bersih jeblas, Alhamdulillah. Nah, loh Mas, kok sampai tambahin kalimat tauhid absolut dzikr? Iya, ayo. Mosok kau oleh maca la ilaha illallah. Hah? Mosok enggak boleh baca la ilaha illallah? Boleh apa enggak? Orang sing semangatnya tinggi. Jeblas, alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya. Boleh enggak baca takbir? Cuma nek ditambah no ditembel no mari maca tahmid doa bersin ini menyelisihi Nabi. Gitu loh, Pak. Nabi mengajarkan apa? Tahmid, sudah baca tahmid. Alhamdulillah, selesai. Syekh Al-Utsaimin menambahkan boleh Alhamdulillah rabbil alamin. Dan itu bagian sudah dikenal, itu bagian bacaan tahmid. Cuma sampeyan ojo muni Alhamdulillah alamin lebih baik dari cuma Alhamdulillah ojo muni. Mbok dibantah karo liyane. Mbok liyane nambahi bisa cek luwih apik man. Timbangane sampean kan Alhamdulillah alamin. Sing liyane tambahi Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Sing nambahi mana sing nambahi mana Maliki Yaumiddin. Lah sing sitok sempurna Al-Fatihah. Ngono piye kira-kira. Rusak agama iki mangkane. Lho nggih mboten. Ojo diakal-akali. Agama iku ojo diacak-acak. Akhirnya apa? Sing teko Nabi enggak digawe, Pak. Pasti sudah. Kalau ada produk baru berarti ajaran dari Nabi terancam tidak terpakai. Sampai tinggal itu. Nah, sholawat dari Nabi gimana? Jarang dipakai. Mau sholat iki lho kuwae kabeh. Sing teko Nabi jarang dipakai. Ayo, saiki apik dibaca teko Nabi ambek teko sampean. Wis gak usah mikiran tok pinter wis goblok-goblokan tidak lho. Goblok-goblokan ini. Apa Anda meragukan terbaiknya Rasulullah dipilih oleh Allah? Maka di situ ditekankan jangan menjadi Nabi, jangan. Kenapa? Cara dari Nabi itu cara yang sempurna dan cara yang terbaik yang sudah mendapatkan rekom dari Allah Ta'ala. Pun jelas nih. Nah, sehingga kalau nanti kita dalam mengikuti cara beragama ini sesuai dengan syariat, dengan ketetapan dalil, maka ini yang menjadikan hidup ini memiliki nilai yang sangat dahsyat sekali. Gerak-gerik kula besaden memiliki nilai yang sangat amat dahsyat dengan hidup di atas sunnah. Mari kita kaji apa faedah keutamaannya apabila kita dalam kehidupan mengikuti sunnah dan syariat ini. Yang pertama, dengan ittiba mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam cara beribadah ini, cara beragama ini, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus. Ini yang pertama. Dengan mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi, kita mendapatkan jalan yang lurus, di mana kita semua ingin berada di atas jalan yang lurus itu. Kita buka surat Al-A'raf ayat 158. Surat Al-A'raf 158. Surat 7 ya. Sampun kepanggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang berikan kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, kan jelas. Apa perintah Allah? Wattabi'u. Ikuti dia. Ikuti Nabi. Apa yang perlu diikuti? Kaifiyatul ibadah. Cara beribadah. Cara beribadah yang diperintahkan Allah untuk mengikutinya. Dan Allah melarang kita nggak boleh menyelisihinya. Nah, sekarang persoalannya, kita dalam beragama itu yang kita jadikan imam, pemimpin agama untuk diikuti itu siapa? Hah? Nabi itu imam kita, imam kaum muslimin. Nabinya kaum muslimin, teladan kaum muslimin untuk diikuti jejaknya, ikuti. Nah, kalau yang namanya mengikuti, yang namanya makmum, itu harus selaras dengan imam. Selama imam itu tidak menyalahi syariat. Dan kita yakin Nabi tidak mungkin menyalahi syariat. Sehingga kalau kita mengikutinya pasti benar. Karena perbuatan Nabi pasti benar. Tidak dikatakan mungkin benar. Enggak, tapi pasti benar. Maka ikuti kepastian. Allah yang mengatakan demikian. Wattabi'u. Ikuti dia. La'allakum tahtadun. Agar kamu mendapat. Allah jamin. Ikuti. Ikuti. Oh, jelas ya? Nah. Kemudian dalil yang kedua. Masih poin pertama ini. Apa yang dilakukan Nabi, petunjuk yang dibawa Nabi, petunjuk yang diajarkan Nabi itu adalah petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan yang ditempuh Nabi itu siratal mustaqim. Dan kita minta, ya Allah berikan aku jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Allah menjawab jalan yang lurus itu jalan yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti makanya. Mari kita lihat surat Al-Mu'minun. Surat berapa? 23. Ayat 73. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau Muhammad, telah mengajak manusia
telah menyeru manusia ila siratil mustaqim, kepada jalan yang maka fala taghurrannakum, jangan Anda tertipu, jangan ragu-ragu dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Itu jalan terbaik dari Rasulullah. Pun ini keistimewaan pertama. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti cara beragama sesuai dengan sunnah, mengeluarkan seseorang dari berbagai kegelapan. Mengeluarkan seseorang dari berbagai bentuk kegelapan. Jadi kalau kita beribadah mengikuti sunnah, itu berarti mengikuti jalannya Nabi, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan itu disepakati semua orang. Kita dengarkan kalau ada pengajian acara-acara itu, pembawa acara ya selalu mengatakan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari yakin. Paham ini? Cuma ketika kita tanya, masuk kegelapan ini apa? Mati listrik. Apa itu kegelapan? Itu jaminan dari Allah. Allah yang jamin, Pak. Dengan mengikuti petunjuknya Nabi itu kita keluar dari berbagai kegelapan. Allah yang mengatakan. Kita lihat surat Al-Maidah. Ya, balik ke depan. Saya tahu rekreasi Al-Quran. Surat berapa Ibu? 5. Ya, ayat 16. Ayat 16. Kita mulai dari ayat 15 supaya lebih terang lagi. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam man ittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya. Allah terangkan di situ. Yahdi bihillahu, Allah memberikan petunjuk melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pada ayat 16 itu. Manittaba'a ridwanahu,
Orang yang mengikuti petunjuknya untuk mengikuti keridhaan Allah subhanahu salam, jalan menuju keselamatan. Terus wa yukhrijuhum minad dulumat ilan nur biidzni. Dan jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW itu, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu mengeluarkan manusia dari berbagai macam bentuk kegelapan. Berarti dulumat itu macam-macam, Pak. Kegelapan itu jenisnya banyak, makanya disebut dulumat. Itu tanda kata jamak, duduno jumlahe kata. Makanya wonten ini tafsir As-Sa'di dipun terangaken kegelapan niku wonten sekawan. Iki ana wong Jakarta enggak iki? Gak mudeng. Madura. Ya. Makanya Imam As-Sa'di, Nasir As-Sa'di jelasnya nerangkan dulumat itu kata jamak. Dudune nek kegelapan itu jenisnya kata. Ini kudu disebutaken wonten sekawan. Ya, simbol atau simpul dari semua kesesatan. Kegelapan itu ada pada 4. Nomor setunggal, napa? Masih ingat? Zulmatul jahil. Ini jane pun sering disandaaken. Sering. Cuma kalau panjenengan niku mboten pakai eling. Kakean pengajian. Akeh sing dipikir, mikir mau kumat. Akhirnya kumat. Nomor setunggal apa? Gelapnya kebodohan. Lo kenging nopo kebodohan itu kok disebutakan kegelapan? Sebab orang bodoh itu kalau nilai sesuatu seperti orang yang tinggal di tempat yang gelap. Orang iso bedane bodoh. Sampeyan nek mboten saged maca Quran, gak tau belajar tajwid, iso bedakno dawa ndek. Hah? Ora iso. Tak tes ya. Terus kasih tahu kamu tahu. Kayak dites pucet ya sampeyan. Ini ki sing gak gelem lungguh ning ngarep ini. Iya kan? Betul sakit beda nih sampean. Dawande idhar idgham biguna opo ikhlas muter-muter. Nah sing unik nek maca mawon gesok bedane kok iso nyalani wong. Oh iku salah iku. Sing bener sampean dasare opo ngono lho. Nah ini kan perlu dijelaskan tentang masyarakat awam. Oh, izin kalau ngawas teng cawangkur baru di pertanyaan gimana zikir? Ya kalau wacana Quran piye Allah ngajari zikir itu. Niki kok wonten sing dikerasaken malah wonten sing semaput nggih mboten semerah. Katanya wonten sudah menyatu bisa jadi karena takutnya kepada Allah. Ono bisa jadi kesurupan. Delok sing diwaca iki dikira syar'i napa? Napa mboten? Sebab nek dikir syar'i gak mungkin wong kesurupan karena imam-imam sak mukae dikir gak karu-karuan. Ora tau sing kesurupan. Jelas ya? Dan pengalaman saya pribadi nangani orang gila, tapi alhamdulillah mboten ngantos gila gitu loh. Itu rata-rata Pak di rumah sakit jiwa yang dulu saya tangani itu 85% pasien yang mengalami sakit jiwa itu goro-goro namang pikir sing mboten wonten syariat. Aku ra meden-medeni. Nek kepingin ro rasane rasakno. Cobaan, tapi tak elingno dandanane angel. Loh betul. Kira-kira perlu dijelaskan nggak ini nanti? Kapan? Penting soalnya ini. Saya itu obat-obatannya angel Mas. Kok bisa Ustaz? Nah itu masalahnya. Kayak bocoran ini dia. Ya. Tapi ojo gendeng.
Ini loh Pak. 3 hal sampai ingat-ingat. Zikir yang mengakibatkan orang sampai kesurupan dan hilang ingatan itu karena 3 hal. 1, keinginan yang kuat. Biasanya wong sing gelem nglakoni sembarang kali itu duwe karepe gede. Gimana? Nah, ini 1. Keinginan yang begitu kuat. Nomor tunggal. Nomor kali tuntutan. Dikai opo ae gelem. Ketika punya keinginan yang contohnya kalau nggak sampai waktu kena corona itu sak krungune koping ta sak ketoke mripat ta di luar itu hidungnya disugoni bawang putih melu ta melu ora ambune enak ora wis ngerti ambune ku ora penak tapi dilakoni kenapa tuntutan nggih mboten letok kencur ta kencur bisa mematikan corona. Kencur digledok. Nggih mboten? Enak apa ora? Ora. Ora aku sing ngincipi. Saya biasa makan kencur karena sering, Pak. Bukan karena corona. Bukan kan sebelum corona harus makan kencur saya. Orang enak. Tapi orang-orang yang biasa makan enak dimakan itu nggak enak. Kenapa? Tuntutan. Nah, 2. Jadi yang pertama tadi apa? Keinginan yang begitu. Yang kedua, yang ketiga beban. Kejiwaan. Ini loh Pak. 1, keinginan yang kuat, tuntutannya syarat kan itu kan. Sampai nek kepingin terkabul, moco iki kan ngono. Dan jumlah itu kan sing titik Pak. Kita angkat salah satu pasien yang saya tangani. Dulu Pak, saya berkeinginan untuk saya rekam Pak. Waktu napa niki? Sharing itu kan kita dikasih waktu untuk sharing dengan orang-orang gila ini. Untuk nangani. Dan ada pengajian khusus orang-orang gila. Wonten Pak. Jadi sing sodok waras-waras kelompokno dikai nasihat. Tapi pas dikai nasihat kumat Pak. Stop. Ngono ngaji. Stop. Saya jawil dokter, "Dok, iki ya opo iki?" Jadi dokter, "Leren Ustaz. Ini kena sampean paksa ngamuk. Waduh. Ini aku ngaji tuh kini 3 bulan ini terus. Iso aku sing lebih. Lah ngaji ini ngikuti apa? Karepe wong gendeng ya. Iki iso ngomong gak metu aku sing. Iya, aku berhenti dulu Ustaz. Oh, nanya di sini. Mau saya rekam, mau saya gambarkan, mau saya share dampak buruk akibat melakukan zikir yang tidak ada. Cuma etika rumah sakit itu tidak boleh. Kode etiknya rumah sakit nggak boleh. Memang saja. Nah di situ kita langsung kepada pasiennya. 85% itu karena melakukan amalan yang tidak ada. Itu tadi kan itu. 1, harapan yang begitu kuat. Yang kedua apa tadi? Tuntutan. Salah satu pasien ini guru agama perempuan, tetangga saya sangat krian. Ustaz saya minta koni. Toko awal. Bu guru, saking pun di dalam nih. Krian Pak Ustaz. Jenengan kenapa kok sampai masuk sini? Kulo dikira gendeng. Dal gendeng. Nah, terus sampean ingat kenapa kok sampean dikatakan gila? Nah, kula dikira ngomong dhewe padahal kula niki mboten ngomong dhewe. Kula niki ono sing ngejak ngomong. Cuma wong-wong niki mboten ngerti. Nah, kuwi masalah. Nah, asal usule piye? Kula niki sakjane kepengin ngaji sing bener. Ketemu seorang ustaz dikasih petunjuk mengamalkan bacaan. Bacaannya apa, Pak? Yasin ping 100. Mungkin ke 1. Kemudian bacaan sholawat apa gitu 100 kali. Pokoknya 4 macam itu 100 pun 4 macam. Pun rasakan saat ini rasanya. 1 apa tadi? Keinginan yang kuat. Yang kedua, tuntutan. Yang ketiga, beban. Kondisi tubuh ini ada batas waktu kapan fit, kadang blank. Paham ya?
Pengajian kalau interaktif begini, paling bagus 1,5 jam, itu normal dan sempurna. 2 jam, pasti untuk nyelewet. Pasti sudah. Mulai gelisah. Gak enak kok niki mulai anak sing merasuki, mulai masuk. Hati-hatinya. Loh iya. 2,5 jam kelenger. Gak bisa normal tuh. Itu kalau pengajian interaktif begini. Khotbah Jumat beda lagi. Khotbah Jumat itu maksimal 1,5 jam. Dan itu terlalu lama sudah. Melebihi itu pasti banyak yang serik Quran. Batuk. Mudu ngono makan. Lho gimana? Itu gerak secara spontan, Bang. Sampeyan dhewe kan dulu kan. Makanya pas donga amin, amin, iku gregeten asline. Karena sudah terlalu lama. Mboten saged dipaksa. Kenapa? Karena satu arah Jumat itu. Enggak boleh lama-lama. Kembali walimah itu enggak boleh lama-lama. Lama-lama watuk kabeh kok. Langsung niku pun. Nah, coba sekarang dalam kondisi keinginan yang begitu kuat membaca tuntutan iki sok durungane separuh. Yasin 100 kali niku panjang loh, Pak. Gitu. Fisik mboten kuat. Mboten kuat. Sementara tuntutan belum selesai. Di situ ada keinginan begitu kuat, tuntutan belum usai, kemampuan tidak kuat. Dipaksakan terus, stres. Depresi, hilang keseimbangan, masuk halusinasi. Masuk sudah. Karena kepingin itu gampang kok. Karena kan fokus. Sakit dipahami ini fokus. Mboten sakit dipaksakan belang jelas sudah. Lah ngeten niki Pak, engko wis mulai kletek-kletek mulai guyu. Wassalamualaikum. Cerita nang guru sing pembimbing tadi. Ustaz, saya kok ada yang membisi assalamualaikum. Iku rohnya si fulan. Terus mulai tambah gak karu-karuan kan. Lah sejak itu dia dipermasalahkan oleh keluarganya. Karena tuntutan belum tercapai, gitu. Nah, harapan belum tercapai, tuntutan masih belum selesai. Ini jadi PR panjang. Paham nih? Nah, nyata niku dituantani balik-balik mboten saged. Engko ditebakno waras boleh mana balik mana? Kenapa? Saya terbawa tuntutan iku rumah. Harapanku belum balik mana Pak nyata niku. Makane dandanane ra diambil. Aku gak meten-meteni lho ya, gak meten-meten. Tapi sampeyan kepingin monggo. Tapi dandanane wangel. Lah iku kudu diongkek dhisik ndase ceklek. Pola pikirnya kudu dibongkar total. Selama itu belum dibongkar, jiwa itu akan terus membawanya. Kenapa? Tuntutannya belum hari. Aku sih duwe utang. Itu yang mengejar-ngejar dia, yang kemudian menimbulkan halusinasi. Ini sampean ya sampean sampai ngiler. Iso sampean sing kesurupan. Loh temenan iki. Berapa banyak teman-teman ruqyah akhirnya dia yang kena. Kenapa? Langsung diruqyah kesenengan nih. Stop. Kita masih awal-awal belajar. Kita bacakan kursi. Berhenti dulu, berhenti. Berhenti kita. Yes, bacakan. Allahu la ilaha illallah. Masya Allah. Seger. Ini gitu. Kita harapkan dibacakan ayat kursi ini muntah-muntah. Malah dia apa? Apa enggak sampai ngelok metok ketularan? Makanya jangan nekat dalam masalah ruqyah ini jangan sembarang kaji dulu, pelajari dulu. Makanya saya menghindari ruqyah. Jangan dibiasakan begitu. Mending dikasih modal pola berpikir sehingga nanti bagaimana menangani kasus-kasus kehidupan orang punya modal. Tidak dididik ustaz, statik, kenger sampai terus.
stres. Nggih saestu, Pak. Pun nggih, itu bocorannya demikian. Itu yang menyebabkan banyak, makanya wong Jawa jadi napa? Kakean ilmu. Boten. Gak kuat ilmu. Ngono wadahe jebol. Nggih mboten? Orang awam bilang apa? Kabotan ilmu. Boten. Itu tadi tuntutan durung mari. Stres, Pak. Nami gak usah neko-neko. Gak usah neko. Zikir dari Nabi sampai tinggalin. Ada nggak yang membuat beban kita? Nggak. Semuanya disesuaikan dengan kondisi. Syariat. Allah paling tahu memberikan syariat. Sampun? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang keistimewaan indahnya hidup mengikuti sunnah. Apa yang kita peroleh dengan mengikuti sunnah? Dengan ittiba ala sunnah, seseorang mendapatkan rahmat dari Allah. Allah anugerahkan rahmat kepada Masya Allah. Ya. Allah jelaskan di surat Al-A'raf 156, 157. 156, 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, Allah sebutkan, Allah akan berikan rahmatnya.
dan menjamin orang-orang tersebut orang-orang yang beruntung. Ya. Siapa mereka? Yaitu alladzina yattabi'una rasul. Orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, indahnya hidup di atas sunnah. Orang yang mengikuti sunnah dengan benar, maka mereka akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Ya. Mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah. Dan mendapatkan maghfirah. Mendapatkan ampunan. Mengikuti Nabi. Mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini dijelaskan di surat Al-Imran. Ya, dijelaskan oleh Allah di surat Al-Imran pada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Ikutilah aku, katanya. Ikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi itu bukti untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Kalau sudah demikian, apa yang kita dapat? Nabi mengatakan, pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai. Allah akan, ibu-ibu perhatikan. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengumumkan seluruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai hamba tersebut. Coba ibu bapak bisa bayangkan. Makanya kita di dunia gak viral, orang paten. Orang gak kenal kita, gak masalah, kita gak butuh dikenal. Dikenal orang itu rapenak, Pak. Mangan bingung. Saya mangan bakso diliru. Mangan bakso jadi masalah. Iku tunggu mangan rujak di pinggir warung jadi masalah itu. Bagaimana? Artis-artis ngentut itu jadi masalah. Apa jadi masalah? Selilitan jadi masalah. Viral di mana? Apa sih enaknya kenal di manusia? Apa keuntungan? Nggak ada. Makanya nggak usah tergila-gila dengan terkenalnya kita. Makanya ibu-ibu tolong para pecinta. Oh boleh. Nah, sing betul bakso itu TikTok. Mak betul bakso. Berhenti belajar. Ibu-ibu yang mengatakan saya sudah hijrah, ngaji yo. Ojo sibuk dengan selfie toh. Wajah Anda itu dikenal banyak orang itu mudorot itu bahaya, Bu, bahaya. Ya, kecuali sampai wajahnya ditutupi pentol, tutupi tahu. Ora ketok gitu. Akhirnya sekarang banyak itu membuat grup-grup jilbab sekuat, cadar sekuat, skuter sekuat. Kakek model.
Berhenti dari seperti itu. Berhenti itu bukan sikap seorang muslimah yang baik. Bukan sifat muslimah yang baik. Nah, sekarang mengadakan pengajian, Pak. Pengajian itu diisi dengan sosialita. Kasus mana? Bu nasibmu. Oh, kok nggak kasus. Itu akhirnya babak belur rumah tangganya. Gaya hidup. Ada yang begitu? Saya pernah diundang grup sosialita ini. Aduh, rai itu palsu kabeh, Pak. Rai palsu kok. Hidup palsu, mata palsu. Ini makhluk opo. Masuk. Oh, saya gojlok habis-habisan. Entek piron dandani rai koyo ngene iki. Betul, saya ngomong los aja saya. Iki ngajine setengah jam, braine 2 jam ini. Makanya nggak jadi baik, teman. Sampean kumpul model begini nggak akan baik. Pengajian itu gak patah tiap pengajian itu gopong ngelit, ngerekam pengajian. Tak suruh duduk, Bu, lunggu. Nek gak lunggu tak tinggal mulai. Oh ngaji gopong putu-putuan aja, Pak. Ada nggak seperti itu, Bu? Ojo melok. Rumah no. Rusak uripmu nek ngene. Rusak sampean. Walaupun bercadar, rusak. Ojo bangga dengan bercadar. Nek akhlaknya rusak, ojo bangga. Paham nih? Nek sekitar dibungkus, jambu-jambu ini tonggoku dibungkus kabeh. Wis baca ajuran-ajuran iki. Gak ngaji ya wis. Iki akibatnya apa? Dakwah sunnah ini ternodai gara-gara ini. Gitu. Akhirnya kita temukan jilbab, cadar, minggu anjing sekian pula opong. Minggu marmut tidak dibelah. Akhirnya kan jadi gaya hidup, Pak. Gaya hidup, Pak. Sing ditolaki nopo? Orang seperti ini, ngapunten Ibu, jangan kalau gabung dengan demikian rusak karakternya, rusak. Pun ojo greneng aja di rumah teman. Ini ngaji ya greneng aja jarai kan, balik kerumuni. Sudah berhenti. Jadilah istri yang baik. Wakil utang gak kerukan tumpuan, nuruti gaya hidup konco-konco. Jelas? Sampun. Ya sakarep. Nggih, jadi dipikir sing tenan. Oh, urip ndolik nopo sih? Nah, jelas ya? Pun, mari kita lihat efek ketika Allah mencintai seorang hamba. Apa konsekuensinya? Dampak positifnya apa, Pak? Mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini yang membuat kita, Masya Allah, kepingin selalu hidup di atas sunnah ini. Ya, senang hidup di atas sunnah, cinta di atas sunnah. Ya. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Ya, Allah memanggil Jibril. Memanggil Jibril, dipanggil oleh Allah. Faqal, lalu Allah memberitahukan, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbu." Ya Jibril, ketahuilah, aku mencintai si fulan ini. Ya Allah. Aku mencintai si fulan. Maka fa'ahibbahu, cintailah dia. Jadi Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai seseorang yang Allah cintai. Jibril diperintahkan untuk mencintai.
Ya. Qala, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah atas perintah Allah tadi. Kata Nabi, fayuhibbuhu. Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah tersebut. Selesai sampai di sini. Tsumma yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril ini menyeru di atas langit sana. Memanggil semua makhluk yang ada di atas langit. Fayaqul, kemudian berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbu alus sama. Jibril mengatakan, wahai penghuni langit, Allah mencintai si fulan. Ketahuilah, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Seluruh malaikat yang ada di atas langit itu diperintahkan oleh Jibril untuk mencintai si fulan. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi menjelaskan, fayuhibbuhu ahlus sama. Semua penduduk langit mencintai si fulan. Setelah itu apa? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian orang itu diterima di bumi, yakni dicintai oleh penduduk bumi. Ini akibat kita mencintai sunnah. Nah, makanya nanti kalau kita makan sesuai dengan mengikuti sunnah, mau tidur mengikuti sunnah, itu kalau ingat hadis ini Pak, itu nikmat sekali hidup di atas sunnah. Nikmat. Berpakaian sesuai dengan petunjuk Nabi, nikmat berpakaian. Ya, biarkan orang ngomong begini begitu, silakan saja. Coba bisa bayangkan Pak, penduduk langit dengan penduduk bumi itu banyak mana? Langit. Penduduk bumi masih banyak tanah yang longgar. Di langit dijelaskan oleh Nabi, tidak ada satu pun jari jemari antara jari jemari yang dibentangkan, di situ ada kening malaikat yang sujud kepada Allah Ta'ala. Padatnya penduduk langit. Dan semuanya bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Dan itu semua mencintai hamba. Maka ayo kita rubah. Anak-anak kita pun kita didik supaya mencintai sunnah. Dari mulai makan, cara berpakaian, dikenalkan dengan sunnah. Dan tolong dihindarkan dari tokoh-tokoh yang tidak jelas asal-usulnya. Yang nggak punya KTP, nggak punya negeri. Saya Spiderman itu melok penduduk. Orang itu dunia bayangan kok sampai seneng gak anak Spiderman, Batman. Nah, jauhkan dari tokoh-tokoh seperti itu. Jauhkan. Termasuk pemain sepak bola. Ojo. Akhirnya saya kemarin lihat di TPQ Pak. Ronaldo di TPQ loh. Oh, Ronaldo melok ngaji. Kau saya rarek Ronaldo. Lo masuk masjid. Sampean tidak akan pernah ketemu nama Islam masuk gereja. Tidak akan ketemu. Nama-nama yang mengandung keislaman tidak diizinkan mereka pakai. Sampai karena sing rotok latai. Jelas ini? Nah. Sudah jelas ya? Jauhkan. Termasuk si anak durhaka itu. Sincan. Tak usah dikenalkan. Yang anak durhaka. Lan pelaku-pelaku ono wong itu rokan diwali. Mama. Dulu saya ngelihat anak durhaka ini. Lah ngono kok dikenal akhirnya nyelutak aneh sampean. Ngikuti sunahe Sincan. Aja dikenal sing ngono. Biasakan mengenal
Kisah para sahabat disetelno. Jadi areku seneng dampingi iki lho nak tak setelno ada perang sahabat Khalid bin Walid. Kenalan anak kita. Abu Bakar dikenalkan namanya sahabat-sahabat, gimana kehebatan itu dikenalkan sehingga anak-anak nanti mencintai nama-nama itu. Pun saged dipahami. Yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir apa? Berkesempatan, berpeluang untuk hidup berkumpul dengan Nabi di akhirat. Insyaallah. Menyaksikan Rasulullah SAW di akhirat, bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau. Itu sangat berpeluang. Punya kesempatan untuk hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Berdasarkan dalil yang pertama, kita buka surat An-Nisa ayat 69. Ayat 69. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, apa kata Allah? Mereka akan berkumpul, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah. Itu adalah karunia dari apa itu? Berkumpulnya orang-orang soleh bersama para pecintanya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan orang-orang yang mengikuti Nabi berpeluang untuk bertemu dengan Nabi SAW di akhir. Berpeluang untuk menyaksikan hidup bersama Nabi, bersahabat dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari. Mudah-mudahan kita termasuk dari. Ya. Kemudian dalil yang kedua, dalil dari sunnah Nabi SAW. Ya, dalil dari sunnah Nabi SAW di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahbabta. Ya. Innaka ma'an man ahbabta. Atau al-mar'u man ahabba. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintanya. Makanya para pecinta artis yang mengatakan nanti aku ingin bertemu artis, dituruti oleh Allah. Dan akan bertemu dengan artis dan berkumpul dengan mereka. Tapi ingat, wajahnya berubah.
Pikir ayu kok saiki. Dirubah oleh Allah. Ada yang kepalanya khimar. Ada yang kepalanya keledai. Ada yang badannya babi. Sesuai dengan apa? Apa yang mereka perbuat. Dosa yang mereka lakukan. Nah, ibu, bapak sekalian. Dan yang paling besar lagi. Dengan mengikuti sunnah. Berhak untuk mendapatkan syafaatul a'zam. Berhak untuk mendapatkan apa? Syafaatul a'zam, syafaat terbesar yang dibutuhkan oleh umat untuk mencapai keselamatan dari bencana akhirat. Itu adalah orang-orang yang ittiba alas sunnah. Itu yang terakhir. Yang keberapa? Yang keenam. Kelima apa keenam? Enam. Nah, sudah terjadi perpecahan. Apa lagi? Yang kelima tadi apa? Kesempatan untuk hidup dan kumpul dengan hidup dengan. Nah, yang terakhir yang keenam. Berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat. Atau sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita dapatkan. Yang berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah orang-orang yang mencintainya, mengikutinya, dan menolong sunnahnya. Maka ketika kita mengamalkan sunnah, Masya Allah, ketika mengamalkan sunnah, seluruh kehidupan kita ini bernilai mahal dan bernilai ibadah kepada Allah. Bernilai pahala. Semua yang kita lakukan dengan mengikuti sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu ini kita diberi kemampuan untuk mengamalkan. Dan ayo kita amalkan untuk diri kita tanamkan untuk anak-anak kita dan keluarga kita, dan tolong dihiasi diri kita di mana saja kita berada. Hiasi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, hiasi diri itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan mencintai kita semua. Ada mungkin 5 menit, barangkali ada soal jawab pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Kalau memang ada, kalau tidak ada saya bersyukur. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang habis minum gelas-gelas kotoran-kotoran di cangking, Mbak ya. Jangan sampai menyisakan tempat ini kumuh. Jaga kebersihan, keindahan dan kesopanan dimanapun berada. Loh ya, sampai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk agenda hari ini. Insyaallah ada asar, ada kegiatan bahasa Arab. Sekali lagi untuk ada asar, ada kegiatan bahasa Arab. Kemudian kajian pada maghrib nanti insyaallah Ustaz Muhammad Tamrin dari Bogor. Sekali lagi pada maghrib juga ada kajian Ustaz Muhammad Tamrin dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.